Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin membagikan suka duka ya, atau user experience lah tepatnya, selama memakai mod single baterai saya yang baru ini, yaitu TRML T99 Smoothie Series warna matcha atau green tea. Nah, ini adalah device mod potensio saya yang pertama. Jadi saya itu tidak pernah punya device potensio, baru ini aja. Nah, device ini kan begitu simple ya, dia nggak ada layarnya, settingannya pun cuma pakai potensio, dan ini adalah variable voltage yang saya tandemkan sama RTA single coil, yaitu stuck RTA. Nah, kalau sukanya itu ya karena saya akhir-akhir ini lebih suka pakai settingan voltase. Jadi saya kan yang punya I/O. Ini adalah I/O yang sering saya pakai gitu ya, Pulse Mini I/O. Ini sudah pecah semua, dan ini pun saya pakai settingan voltase. Nah, di I/O saya ini kan terlihat, saya sedang pakai coil 0,33 terus 3,6 volt gitu ya. 3,6 volt itu dapatnya wattnya 39 watt. Nah, karena saya lagi seneng ya pakai settingan voltase, bukan pakai settingan watt, maka ketika mod saya rusak, saya pun beralih ke mod dengan settingan voltase. Pilihan saya jatuh di TRML T99 ini. Jadi ya senangnya itu ya simple gitu ya, terus cukup mudah pemakaiannya gitu, nggak perlu banyak-banyak apa ya istilahnya, misalkan pak counter gitu. Itu kan bagi seorang vaper saya itu udah nggak perlu lagi gitu ya, nggak perlu lagi. Kemudian layar pun akhirnya ya ternyata tanpa kehadiran layar atau monitor yang menunjukkan gitu, itu pun gak lagi penting gitu ya buat saya. Cukup istilahnya tanpa monitor, layar monitor pun is okay gitu loh, is fine gitu loh. Jadi tanpa kehadiran monitor di device ini, itu tidak memberikan kesan negatif bagi saya. Padahal saya tidak tahu ya berapa ohmnya, berapa wattnya, atau berapa voltasenya. Saya cukup setting ini di potensio 2 sesuai buku manual. Ini adalah 3,65, jadi sama dengan I/O saya ini. Ini kebetulan liquidnya sama dengan yang di I/O saya ini. Saya nyoba Black Jinak ini 6 mili. Terus koilnya pun sama, merek Blast ini, cuma ini pakai coil RDA, ini pakai coil AIO gitu. Speknya sama 0,3 gitu.
Nah, yang nggak enaknya itu ternyata dengan settingan potensio 2 ini yang notabene cuma 3,65, kalau di IU ini kan keluarnya kan 39 watt ya, 39 watt ya, sekitar itulah berarti ya, sekitar 39 watt. Nah, dengan potensio 2 ini atau 3,65 ini 39 watt itu, saya itu sering ganti kapas. Iya, jadi nggak enaknya itu bagi saya, nggak nyamannya itu keawetan kapas kalau di IO saya ini. Padahal ini IO saya ini sering saya bawa keluar, maksudnya saya kalau lagi bekerja ini saya bawa ini kan sempat jatuh sampai rusak semua ya, pecah gitu ya, memang penyakitnya ya pecah gitu, ini penyakitnya plus mini IO dulu tuh, ini merekah gini, tapi ini masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai dengan normal lah. Nah, anehnya yang di sini ini kapasnya itu jauh lebih awet, nggak gampang ganti gitu ya. Tapi jadi kapas yang di sini ini bisa bertahan sampai 4 hari baru kerasa nggak enaknya ya. Nggak enaknya itu gimana, kayak pahit, terus ada rasa gosong gitu, terbakar gitu ya. Dan itu 4 hari kalau di sini, 4 hari. Nah, kalau di sini jadi 4 hari itu hitungannya tuh saat pertama kali dipasang itu 1 hari dipakai gitu, 1 hari dipasang, bisa kapas dipasang, diisi liquid dipakai, itu hitungannya 1 hari. Jadi 4 hari itu ya termasuk hari saat kita pasang baru kapasnya itu dan kita pakai gitu. Nah, ini di sini hari ini dipasang bisa 24 jam lebih gitu ya. Ya besok, terus besok lusanya lagi, tapi pagi gitu ya, itu sudah kerasa gosong. Jadi ya nyaris cuma 1 hari umurnya si kapas itu. Saya pikir tadinya kan saya pakai ini ya, karena pasangnya gampang. Ini kan kapas BB Mod khusus untuk diameter kawat 3 mili. Ada tulisannya di sini ya, ada diameter 3 mili gitu ya. Saya pikir karena si kapasnya ini BB Mod ini yang durabilitasnya jelek. Kemudian saya coba pakai Master Cotton Premium. Oh ya, ini device saya sudah pakai 16 hari ya, jadi sudah 2 minggu. Jadi ketika saya lihat video saya unboxing itu umurnya sudah 16 hari yang lalu gitu ya. Jadi sudah 2 minggu gitu. Nah, ketika saya pakai Master Cotton Premium gitu, yang sama lah kayak ini gitu ya, ini kan nggak mungkin ya saya pakai BB Mod, karena ini kan diameter 3 mili, sedangkan kawat IO itu kan diameter 2,5 kan. Berarti kan di IO ini saya pakai Master Cotton Premium. Nah, saya pakai ini juga, ternyata umurnya sama. Jadi umurnya selisih sedikit. Kalau ini hari ini dipasang malam gitu ya, besok sore atau malam itu udah nggak enak, kerasa pahit, terus gosong gitu, minta ganti gitu ya. Sama, selisih sedikit aja. Kalau ini
malam ini dipasang, besok masih enak, tapi besok pagi gitu, besok siang gitu sudah nggak enak. Jadi hari ini dipasang, besok masih enak, terus besoknya lagi sudah nggak enak itu. Jadi device ini itu memang galak. Dengan potensi 2 aja powernya gede, terbukti dengan seringnya saya ganti kapas, padahal kapasnya sama dengan kapas yang ada di IO saya ini, liquidnya sama, kawatnya pun sama, hanya beda diameternya aja. Mereknya sama, Blast juga, cuma diameter 2,5 untuk saya pasang di IO, diameter 3 mili saya pasang di RTA saya ini. Baterainya pun sama, 40 ampere. Ini VRK 18650 40 ampere. Ini VRK 21700 40 ampere. Jadi sama, dapat dikatakan sama lah, settingan dasarnya itu sama gitu. Tapi dia lebih jahanam gitu ya terhadap kapas ya. Kan kapas yang notabene durabilitasnya tinggi gini, itu pun nggak bertahan lama, cuma 1 hari lebih sedikit gitu harus ganti. Udah nggak enak rasa, udah pahit gitu, nggak lagi seger gitu, terus ada kosong-kosong, kerasa kosong-kosong gitu. Jadi itu istilahnya keluh kesah saya selama pakai device ini. Jadi boros kapas ya. Kalau boros liquid ya namanya RTA, biasanya memang boros liquid, tapi biasanya nggak boros kapas itu. Kalau pakai device saya yang dulu, yang Argus XT itu, yang pakai settingan watt itu. Sedangkan saya pakai di sini dengan settingan potensio variable voltase ini, selain liquidnya juga lumayan nih karena pakai RTA, kapasnya itu juga cepat berubah rasa, cepat ganti gitu. Padahal saya sudah pakai Monster Carton Premium ini yang notabene dulu kalau saya pakai di device saya yang masih Argus XT dengan settingan pakai watt itu, settingan powernya pakai watt, itu bisa 4 hari sampai 4 hari lebih ya. Sedangkan ini 2 hari lebih gitu ya. Sekarang dipasang, besok dipakai, besok lusa nggak sampai malam gitu sudah minta ganti. Sedangkan saya pasang di sini gitu ya, si kapas ini gitu. Ini padahal ya sama settingannya ya voltase kan, ini saya setting voltase juga, voltasenya pun sama 3,6 volt ya, selisih setengah volt lah sama yang di mod gitu ya, selisih setengah volt aja itu sama ya. Ini lebih awet si kapas Monster Carton ini, 4 hari. Hari ini dipasang malam, besok bisa dipakai enak, besok lusa masih enak, nah malamnya minta ganti gitu. Tiga hari, hampir 4 hari. Sedangkan ini 1 hari lebih ya. Sekarang dipakai, besok dipakai, malamnya itu sudah nggak enak. Jadi 2 hari sama hari yang dipasang ya, sedangkan ini 4 hari sama hari yang dipasang. Jadi kalau teman-teman merasa bangga gitu ya pakai device, wah powernya galak, tapi ingat power yang galak itu istilahnya itu monster gitu ya, rakus terhadap
kapasnya jadi sering minta ganti. Sebenarnya saya suka gitu loh, saya nggak terus ini halnya sangat jelek yang membuat saya harus ganti device, enggak gitu juga gitu. Hanya saja memang benar ini device itu, kalau kata saya powernya gede, powernya hebat gitu ya. Dengan pakai potensi 2 yang katanya cuma 3,65 volt, hampir sama nih sama settingan I/O saya ini juga 3,6 gitu ya, yang berarti wattnya sekitar 39 38 gitu. Yang ini lebih cepat ganti kapas daripada yang ini gitu loh. Memang ini enggak apple to apple, tapi kan settingan voltasenya sama gitu loh. Settingan voltasenya sama, ini juga settingan voltase 3,6 di potensi 2. Ini juga settingan voltase, saya pakainya settingan voltase 3,6. Jadi kalau dapat dikatakan nggak apple to apple ya device nya, tapi settingannya ya apple to apple, sama-sama settingan voltase gitu, pakai kawat merek yang sama, dengan spesifikasi ohm yang sama, dengan liquid yang sama, cuma beda di diameter aja. Yang ini 2,5, yang ini 3. Nah, di sama-sama itu tadi itu ya, yang ini lebih boros kapas itu daripada ini, atau bahkan dengan device mod saya yang dulu, Argus XT. Jadi itu ya keluhan yang ada ya, yang timbul selama 16 hari saya pakai device ini. Tapi overall dapat dikatakan saya puas ya, cuma ya kaget aja loh, kok baru 2 hari nggak nyampe sudah pahit, sudah ada gosong-gosongnya gitu rasanya. Sementara ayo saya ini 3 hari 4 hari bahkan baru kerasa pahit dan kosong gitu. Padahal sama settingannya, pakai voltase 3,6 voltase juga, pakai kawat yang sama blast tapi beda diameter, speknya ohmnya juga sama 0,3, liquidnya pun sama. Pakai liquid ini Cina black, ini black Cina, tapi device ini T99 TRML ini jauh lebih boros kapas itu. Kapas, padahal ini kapas sudah master premium ya, master premium ini udah istilahnya durabilitasnya biasanya oke gitu loh. Terbukti di sini oke sampai 3-4 hari. Ini cuma 2-3 hari aja, lebih singkat. Padahal device yang gede gitu, device yang gede ini kan lebih dingin ya, karena lebih gede atau misalnya lebih luas rongga dalam chambernya ini, sehingga lebih dingin itu. Sedangkan pakai RBA ini biasanya lebih panas karena rongga dalam ruang chambernya ini lebih sempit gitu. Yang berarti biasanya kalau yang kondisi yang lebih panas itu karena lebih sempit ya, biasanya kapasnya itu nggak kuat itu ya, karena panas, lebih panas. Tapi ternyata di device ini RTA saya ketika saya pasang di device ini dengan pakai settingan-settingan yang setelah saya sebut tadi, kapasnya jauh lebih cepat ganti gitu. Jadi apa mungkin ya seperti itu ya, kalau istilahnya device itu, kalau kata orang itu galak itu, waduh device-nya galak gitu.
kapasnya cepet ganti. Enak sih, rasanya enak itu, tapi device-nya kapas, terutama kapas sih jadi boros banget, ikut-ikutan boros sih. Jadi selain boros liquid ya, biasanya kalau device mod itu kan liquidnya boros, apalagi ada device-nya boros, liquidnya boros, cuma itu tok yang disinggung ya. Tapi ketika saya tancepin di TRML T99 ini, tambah satu lagi nih, kapasnya jadi ikut-ikutan boros. Padahal biasanya ya pakai voltase saya settingan kalau 0,3 ohm ya di 3,6 gitu volt. Saya mengikuti IO saya ini 3,6 itu. Ini juga 3,6, tapi ternyata rasanya sih istilahnya kalau liquidnya itu sama-sama bisa dinikmati lah, nggak ada ambar, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Tapi umur kenikmatannya itu lebih pendek kalau pakai TRML T99 ini, karena powernya gede, akhirnya membuat kapas itu cepat gosong, minta ganti. Terutama bagian tengahnya ya, terutama tengahnya itu ketika sudah nggak enak kerasa gitu, 2 hari udah nggak enak itu, dibongkar itu tengahnya itu sudah gosong, kadang tuh putus bahkan. Iya, kadang tuh putus, saya juga nggak tahu, kadang tuh putus padahal settingan itu udah benar ya. Masa gini salah? Oh, masa gini settingan salah? Jadi seperti itu ya, istilahnya itu teman-teman. Kalau mendengar sebuah uraian itu, uraian dari teman-teman influencer itu, wah ini device-nya galak, wah ini device-nya garang gitu, teman-teman harus siap-siap mengeluarkan dana lebih ya, terutama untuk segi kapas, karena kapas itu kalau biasanya bisa katakanlah 3 hari gitu ya, 3 hari atau 4 hari baru kerasa nggak enak, terasa gosong, pahit itu. Dengan pakai device yang garang gitu, dengan settingan ohm yang sama gitu, voltase terutama itu, potensio voltase gitu, bukan yang watt ya. Kalau watt ya wajar, bisa nggak gosong lah istilahnya. Tapi kalau udah potensio voltase garang gitu, waduh ya, sama mungkin kayak apa yang saya alami. Kapasnya umurnya jadi pendek, cuma 2 hari gitu ya, nggak sampai 3 hari udah gosong, udah pahit, minta ganti. Untungnya si kawat ini belum ganti ya, untungnya, karena ketika diganti kapasnya rasanya juga sudah enak lagi gitu. Jadi itu saja saya ingin bercerita tentang keluh kesah saya selama mempunyai TRML T99 ini, yang katanya, yang notabene memang powernya hebat ya, powernya kenceng. Sayangnya power yang kenceng itu selain rasanya enak ya, liquid itu enak, tapi ya boros kapas jadinya. Demikian, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, semoga banyak dilimpahi barokah dan rezeki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.